Waruga, di balik nama ini, tersimpan jejak panjang peradaban Minahasa, sebuah masyarakat yang membangun identitasnya jauh sebelum kedatangan kolonial Eropa. Di air Madidi Minahasa Utara, berdiri ratusan makam batu kuno yang bukan hanya menjadi tempat peristirahatan terakhir, tapi juga dokumen hidup tentang cara berpikir, cara hidup, dan cara mereka melihat kematian. Inilah Waruga, sarkophagus khas Minahasa, atau dalam istilah kolonial disebut Bovengronse Tombe, makam di atas permukaan tanah. Warisan ini tidak hanya menampilkan karya seni pahatan, tetapi juga memperlihatkan hubungan mendalam antara masyarakat dan leluhur mereka. Waruga bukan sekedar struktur batu. Ini adalah makam berbentuk kotak dengan tutup berbentuk atap, dibuat dari batu kali besar yang dipahat secara manual. Uniknya, makam ini tidak ditanam, melainkan diletakkan begitu saja di atas permukaan tanah. Jenazah ditempatkan dalam posisi duduk atau meringkuk, menyerupai posisi janin di dalam kandungan. Ada filosofi tegas di balik posisi itu. Manusia datang dari Sang Pencipta dan kembali kepadanya dengan cara yang sama. Bagi masyarakat Minahasa, kematian bukan akhir, tapi tahap lanjutan dari perjalanan spiritual. Air Madidi adalah salah satu situs waruga terbesar di Minahasa. Di sini, ratusan makam batu berdiri rapat. Saat kita berjalan melintasinya, seakan ada jembatan waktu yang membawa kita kembali ke ratusan tahun lalu. Setiap waruga memiliki ukuran yang berbeda, menandakan usia, status, serta kondisi pembuatannya. Sebagian waruga bahkan masih terawat sangat baik, sementara beberapa lainnya retak karena usia, cuaca, dan perpindahan lokasi akibat proyek pembangunan di masa lalu. Walau begitu, tempat ini tetap menjadi salah satu museum terbuka paling autentik untuk memahami budaya Minahasa. Waruga biasanya terdiri dari dua bagian. Yang pertama badan, yang kedua tutup. Di mana yang pertama yaitu badan berbentuk kubus atau balok besar. Sedangkan tutup mirip atap rumah Minahasa yang biasanya berbentuk pelana atau limas. Teknik pembuatannya sederhana, tapi membutuhkan tenaga dan ketelitian tinggi. Bayangkan memahat batu kali besar tanpa alat modern, hanya dengan pahat dan palu tradisional. Namun, hasilnya mampu bertahan lebih dari 2 abad. Ini menunjukkan tingkat keterampilan nenek moyang Minahasa dalam mengolah material yang keras dan sulit dibentuk. Disinilah keunikan waruga paling terlihat, ukiran pada bagian luar. Tidak semua waruga dihiasi, tapi yang memiliki ukiran biasanya menyimpan informasi penting tentang orang yang dimakamkan. Motif-motif yang sering muncul antara lain seperti figur manusia dengan pakaian adat, hewan seperti burung, anjing atau ular, tumbuhan seperti kelapa atau padi, pola geometris, bahkan adegan kegiatan sehari-hari. Makna ukiran bisa berbeda-beda, menunjukkan status sosial profesi orang tersebut seperti pemburu atau pemimpin klan, lambang kemakmuran, simbol kepercayaan lokal tentang kehidupan setelah mati. Di beberapa waruga terdapat ukiran alat rumah tangga atau senjata, menandakan benda-benda yang dahulu dikuburkan bersama jenazah. Ketika Belanda tiba di Minahasa, mereka tercengang melihat sistem pemakaman ini. Dalam catatan kolonial, waruga diberi istilah sarkophagus karena bentuknya mirip pada batu kuno di Eropa. Namun, mereka juga mencatat istilah Bovengrondstombe, yaitu makam di atas tanah, sebagai pembeda dari makam Eropa yang umumnya berada di bawah tanah. Catatan kolonial inilah yang membantu memperkenalkan waruga sebagai warisan budaya yang unik dan juga menjadi awal dari perubahan yang besar. Pada tahun 1800-an, pemerintah kolonial melarang penggunaan waruga. Alasannya dianggap sebagai salah satu penyebab penyebaran penyakit lepra, meski teori ini masih diperdebatkan. Sejak saat itu, masyarakat Minahasa mulai beralih ke peti mati dan sistem pemakaman modern. Akibatnya, waruga tidak lagi dibuat dan yang tersisa hanyalah yang sudah ada.
Larangan ini memang menghentikan praktik, tetapi tidak mematikan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Waruga bukan cuma artefak, ia adalah arsip budaya yang tidak tertulis. Melalui Waruga, kita belajar bahwa masyarakat Minahasa memiliki sistem kepercayaan yang rapi. Mereka punya seni pahat yang maju, terdapat struktur sosial yang jelas dalam komunitas, dan ada penghormatan yang sangat tinggi kepada leluhur. Setiap Waruga adalah cerita tentang seseorang yang hidup, bekerja, berkeluarga, dan meninggalkan jejak dalam komunitasnya. Bagi dunia para wisata, Waruga adalah aset budaya yang sangat potensial. Wisatawan tidak hanya datang untuk berfoto, tapi untuk belajar mengenai peradaban lokal yang jarang diangkat di Indonesia. Waruga Armadidi sering menjadi destinasi mahasiswa, penelitian, dan wisatawan luar daerah yang ingin melihat langsung bagaimana makam kuno ini dibangun. Untuk masyarakat Minahasa sendiri, Waruga adalah pengingat identitas. Di tengah arus modernisasi, keberadaan situs ini menegaskan bahwa akar budaya tidak boleh hilang begitu saja. Waruga mengajarkan satu hal penting, yaitu peradaban besar tidak selalu ditandai oleh bangunan megah atau kerajaan luas. Kadang, ia hadir dalam bentuk sederhana, yaitu sebuah makam batu yang menyimpan kisah tentang bagaimana manusia menghargai kehidupan dan kematian. Armadidi menjaga kisah itu, dan selama kita merawatnya, Waruga akan tetap berdiri sebagai saksi bisu perjalanan panjang budaya Minahasa, sekaligus jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. So our question is, what was your first impression when you saw this Waruga in person? Your opinion about this place? This? Yeah, this place. Waruga. This Waruga, yeah. Nice? It's so old. Old? Yeah. Special. So how was your overall experience within exploring this area? So we see, so we have no experience yet. Seen this yet. Somewhere else. But the first one is very impressive. Do you think sites like Waruga should be promoted more to Indonesia? Yes, I think so. Nobody is aware of this. Everybody has to know that this is your tradition. Okay, that's all our question. Okay, yeah. Would you mind we ask you where you live from? From the Netherlands. Oh.